Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas 11 Maret Surakarta dengan saya Ahmad Faruk Abdurrahman Dan saya Abdul Aziz Novianto yang akan menyampaikan karya tulis kami yang berjudul Guardian of the Java, game berbasis Android dengan augmented reality sebagai pengenalan pahlawan Indonesia di Pulau Jawa. ASEAN Economic Community merupakan perwujudan dari wacana integrasi ekonomi yang didasari dari kesamaan kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk membuka kesempatan, memperluas, dan memperdalam integrasi ekonomi. Indonesia sebagai anggota ASEAN maka perlu mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Economic Community. Indonesia telah mempersiapkan diri dengan membuat beberapa aturan terkait menyambut ASEAN Economic Community, namun dirasa belum optimal dan belum menyentuh seluruh segi kehidupan. Salah satu potensi terbesar Indonesia adalah kaya akan kebudayaan. Kebudayaan memiliki nilai jual tinggi di mata internasional, sebagaimana dilakukan oleh Syarif 2016 dengan mengintegrasikan nilai budaya etnis Bugis Makassar dalam pembelajaran dalam menghadapi ASEAN Economic Community. Maka, suatu kebudayaan dapat dijadikan salah satu kekuatan ekonomi jika dikelola dengan baik. era modern saat ini membuat perkembangan teknologi menjadi semakin maju. Nah, mau tidak mau, sektor ekonomi pun harus ikut mengalami perkembangan digitalisasi atau yang biasa disebut sebagai ekonomi digital. Perkembangan teknologi juga membuat banyak perusahaan digital berlomba-lomba untuk menyempurnakan ponsel pintar mereka. Begitu pula dengan perusahaan penyedia jasa sistem operasi yang juga semakin gencar terus mengembangkan sistem operasi mereka. Salah satunya adalah sistem operasi Android. Aplikasi berbasis sistem Android sudah banyak kita jumpai di berbagai bidang kehidupan, termasuk pada bidang ekonomi. Aplikasi berbasis Android pun juga sudah mulai merambah ke dunia game. Salah satu teknologi pendukung yang digunakan adalah augmented reality, di mana membuat pemain akan merasa sensasi yang berbeda karena menggunakan lokasi atau lingkungan dunia nyata. Pada karya tulis ini akan dibahas bagaimana membuat rancangan game Android dengan teknologi AR yang bertemakan pahlawan-pahlawan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, serta akan dibahas pula peluangnya dalam membantu meningkatkan tren ekonomi digital Indonesia demi tercapainya target yang ditetapkan pemerintah. Tujuan dari karya tulis ini yang pertama, dapat merancang game Android dengan teknologi AR. Yang kedua, mengetahui pengaruh game Android dengan teknologi AR bertemakan pahlawan Indonesia dapat membantu perekonomian di Indonesia dan persaingannya dengan ekonomi retail game anggota ASEAN lainnya. AEC merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi, khususnya perdagangan. AEC terdiri dari 5 hal yang saling berkaitan dan menguatkan, yaitu sangat terintegrasi dan ekonomi kohesif, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat. Istilah ekonomi digital dikenal oleh Don Tapscott di tahun 1995. Don menyebut ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Augmented reality atau AR adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menghubungkan dunia nyata dan dunia virtual, serta dibuat oleh komputer sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Menurut Layton Brown dan Soham, game atau permainan adalah suatu cara belajar menganalisa dengan sekelompok pemain maupun individual menggunakan strategi-strategi yang rasional. Mobile game adalah video game yang dimainkan pada perangkat mobile. Pada karya tulis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menganalisis beberapa jurnal dan sumber lain yang dipublikasikan antara tahun 96 sampai 2020. Kebanyakan artikel memiliki reputasi sangat baik sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan karya tulis ini. Untuk sampel data, kami menggunakan sumber data sekunder. Data dari karya tulis ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, penelitian sebelumnya, dan beberapa referensi lain yang tersedia dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta memiliki hubungan dengan karya tulis. Pengumpulan data pada karya tulis ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, mencari sumber dengan search engines. Yang kedua adalah dengan memasukkan kata kunci meliputi AEC 2025, Android, dan augmented reality. Yang ketiga adalah dengan membaca referensi sebaik mungkin dan mengambil data dari sumber yang relevan. Selanjutnya, data dari sumber yang terpilih akan direview serta dianalisis untuk menjadi bahan pendukung, argumentasi, serta diskusi dari karya tulis ini. Data dari hasil review jurnal terpilih dianalisis secara deskriptif. Setelah melakukan review, penulis memiliki beberapa sumber terpilih baik dari jurnal, buku, dan sumber lain yang dianggap relevan dan cocok. Pada sebuah pembahasan mengenai game Android berbasis AR, penulis menggunakan 5 artikel jurnal dengan rentang tahun publikasi antara 2016 sampai 2019, sehingga diharapkan masih sangat relevan dengan keadaan sekarang.
Hasil review jurnal dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. Berdasarkan review jurnal yang sudah kami lakukan, memberikan hasil yang pertama, yaitu game berbasis Android akan lebih diminati jika kualitas game yang ditawarkan mendekati lingkungan asli pengguna dan memiliki tingkat keseruan bermain yang tinggi di setiap level atau karakter yang ditawarkan, sehingga penggunaan AR dalam game Android akan sangat menarik perhatian pengguna untuk ikut bermain. Hasil kedua, bahwa game bisa digunakan sebagai alternatif dalam menyampaikan suatu ilmu ataupun informasi. Dengan menggunakan kemampuan AR yang bisa menampilkan lingkungan asli dalam ponsel pintar pengguna, tentu bisa meningkatkan tingkat suatu game menarik untuk dimainkan, dan semakin menarik maka akan semakin mudah dalam menyampaikan suatu informasi, bahkan suatu ilmu. Berdasarkan hasil review tersebut, membuat teknologi AR sebagai solusi untuk memberikan pengalaman game yang menarik, sekaligus memasarkan kebudayaan Indonesia. Berdasarkan jurnal yang sudah kami review, ada kelebihan dari AR, yaitu yang pertama, lebih interaktif, karena menggunakan tema lingkungan dunia nyata secara langsung. Untuk yang kedua, AR memiliki kelebihan efektif dalam penggunaannya, sehingga dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media. Yang ketiga, perencanaan dan pembuatan AR juga lebih sederhana, karena hanya menampilkan beberapa objek. Tentu dengan sedikit objek, membuat biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Meskipun begitu, AR juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara yang pertama, sangat sensitif dengan perubahan sudut pandang atau kamera pengguna. Yang kedua, pembuat atau pengembang media berbasis AR belum terlalu banyak, sehingga menjadi tantangan dan kekurangan tersendiri. Yang ketiga, meskipun hanya membutuhkan biaya yang murah, tapi secara penerapan nanti akan membutuhkan banyak memori pada peralatan yang Dalam merancang game, maka harus dipertimbangkan beberapa faktor. Dari artikel yang kami review, itu menunjukkan bahwa yang pertama, penggunaan warna yang tepat dapat meningkatkan minat dari pemain. Yang kedua, kemudahan dalam memahami game namun menantang ternyata lebih menarik perhatian para pemain. Yang ketiga, game dapat mengaruhi emosi, perilaku, motivasi, cara berpikir, dan lain-lain. Bahkan pada artikel lain didapatkan bahwa ada hubungan perilaku pemain di dunia nyata dan game. Pada poin keempat, tentu saja game ini harus menjual dan merepresentasikan Indonesia di mata para pengguna. Yang kelima dan terakhir, sebuah produk dalam game akan mudah diingat oleh pemain sehingga bisa digunakan untuk pemasaran. Berdasarkan review tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Guardian of the Java dapat menjadi ide yang sangat menarik untuk dipasarkan Indonesia kepada negara-negara ASEAN. Guardian of the Java merupakan konsep game Android berbasis AR terintegrasi. Ada 3 langkah dalam perencanaan Guardian of the Java, yaitu perencanaan sistem scanet, alur cerita game, dan tujuan akhir. Pada karya tulis ini, penulis membuat rancangan tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro karena dirasa perjuangannya banyak mencakup daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Pemilihan Pangeran Diponegoro karena sejarah perjuangan beliau berkaitan dengan Benteng Willem II di Semarang, lokasi penangkapan di Magelang, Keraton Yogyakarta karena beliau anak dari Hamengkubuwono III, Solo sebagai tempat belajar beliau, dan lain-lain. Dengan perancangan ini, maka secara tidak langsung pengguna dari game ini akan mengenal lokasi-lokasi bersejarah di Indonesia dan diharapkan tertarik untuk wisata ke sana. Untuk mengimplementasikan Guardian of the Java, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya pertama, para peneliti dan Android game developer sebagai garda terdepan dalam merumuskan dan membuat game. Yang kedua adalah pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program ini dan memberikan bantuan dana serta dukungan moral bagi para pelaku di dalamnya, serta memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan ASEAN pada umumnya. Yang ketiga adalah budayawan dan masyarakat yang memegang peran penting dalam memberikan masukan dan pengaruh kepada isi dan konten dari game yang akan diciptakan. Implikasi dari Guardian of the Java ini adalah yang pertama, membuka lapangan kerja bagi Android dan game developers di Indonesia. Yang kedua, mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat ASEAN. Yang ketiga, membantu mewujudkan target ekonomi digital Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan adalah yang pertama, rancangan game Android dengan teknologi AR telah dirancang dengan menempatkan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh pertama dengan pertimbangan bahwa perjuangan beliau meliputi berbagai daerah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Yang kedua, pengaruh game Android dengan teknologi AR yang bertemakan pahlawan Indonesia akan membantu perekonomian digital Indonesia dengan mengenalkan wilayah-wilayah di Indonesia serta pahlawan yang berjuang di dalamnya, sehingga menambah pengetahuan dan rasa ingin tahu dari pengguna yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar uang rupiah dan meningkatkan nilai pariwisata khususnya negara ASEAN. Saran pertama, pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperdalam lagi dengan metode studi kasus atau dengan penelitian kualitatif, yaitu melakukan survei terhadap publik mengenai peran ekonomi digital dalam meningkatkan kualitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara
pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Yang kedua, pembuatan dan pengembangan game dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama pakar teknologi informasi yang ahli membuat aplikasi game berbasis AR. Untuk yang ketiga, penelitian lebih lanjut tentang pengaruh game Android Guardian of Java dalam membantu perekonomian digital Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan survei kepuasan pengguna terhadap game sebelum dipasarkan.